sesi kedua pemberkasan ini akan disampaikan oleh Kakak Nora Fauzia, Program Studi Manajemen dari UARDE 2025. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi 2, yaitu pemberkasan. Dari persentase yang sudah diteliti, 50% itu orang gagal di esai dan 50% itu gagal di pemberkasan karena kurang teliti. Jadi dimohon untuk fokus dan agar tidak ada yang kurang, apalagi kita ini notabene kita ini kan ada di universitas yang cukup berbeda kalau kalian cari informasinya di luar, apalagi Unida Gontor ini kan adalah kampus pesantren swasta dan banyak informasi yang susah didapati kalau di luar. Jadi tolong fokus ke materi kita hari ini. Baik, yang pertama itu ketika pemberkasan kita akan mendaftar akun. Kita harus masuk ke browser beasiswa unggulan. Nah, di situ kita harus daftar terlebih dahulu, teman-teman. Jika belum memiliki akun, dan jika sudah memiliki akun, bisa melakukan pendaftaran, bisa melakukan sign in ke akun tersebut. Kemudian, ini lanjutan dari mendaftar akun, yaitu isi dengan lengkap form pendaftaran untuk pembuatan akun. Nah, ini ada nick dari KTP dan KK, bisa dilihat nomornya. Kemudian ada namanya harus benar. Kemudian ada email, harus teliti, jangan sampai ada yang typo, karena kalau ada yang typo itu nanti nggak muncul verifikasinya gitu. Jadi itu cukup menghambat untuk pendaftaran beasiswa unggulan ini. Kemudian ada password, ini kalau nggak salah ketentuannya cukup harus ada karakter spesial, kemudian ada simbol-simbol, jadi dipastikan dulu dan harus diingat dan jangan sampai lupa karena itu cukup menghambat juga. Kemudian ada tanggal lahir. Kemudian setelah selesai mendaftar, silakan cek email untuk melakukan verifikasi. Dan kebetulan untuk pendaftaran saat ini belum dibuka karena memang belum ada pengumuman resmi kapan beasiswa unggulan 2026 ini akan dibuka kembali. Jadi websitenya ini masih kayak maintenance gitu, belum bisa dibuka dan belum bisa melakukan pendaftaran. Nah, kemudian ketika sudah mendaftar akun, kemudian ya sebenarnya kita mau praktek untuk pendaftaran akun, tapi website-nya belum buka saja, jadi belum bisa untuk melakukan pendaftaran. Nah, kemudian ketika sudah mendaftar akun, kita membuka email dan pastikan dia tidak tenggelam, bisa langsung dibintangi karena biasanya ada kayak verifikasi ulang. Kemudian klik tombol konfirmasi akun di email. Nah, setelah mendaftar akun, kita bisa masuk ke akun tersebut dengan langsung ke login. Jadi ada yang pernah bertanya, ketika sudah register, sudah daftar, itu tidak bisa login. Kenapa? Karena itu masih kurang teliti untuk melakukan login. Jadi dia masih di halaman register. Kan dia sudah terdaftar, tapi itu halaman register, jadi masih mendaftar lagi gitu. Jadi harus langsung ke login. Dan pokoknya jangan sampai lupa username sama password. Oke. Terus ketika kita masuk ke situ, ada kolom untuk membuat usulan beasiswa. Dan di situ kita pertama melihat biodata dulu. Biodata yang kita lakukan saat pendaftaran itu sudah benar belum sih? Nah, setelah melihat biodata, kita bisa melakukan pengajuan beasiswa. Di pengajuan ini bisa kita lihat ada tambahan pengajuan. Oke.
Dan untuk mengajukan usulan beasiswa, kita harus memilih program beasiswa dan strata beasiswa. Jadi ini harus dipastikan juga isinya itu benar. Ini ada NIP, kemudian nama lengkap. Ada program beasiswa yaitu beasiswa unggulan dan strata beasiswanya ini S1 dan ada periodenya. Jadi kalau misalnya pernah dilakukan adanya 2 batch dalam beasiswa unggulan, tapi itu sudah tahun-tahun yang lama. Jadi untuk tahun-tahun ini biasanya cuma 1 batch. Jadi nanti di isinya batch 1 2026. Nah, kemudian ada biodata lagi yang harus kita isi, tapi ini lebih personal ya. Kita harus mengisi semua informasi di biodata. Ada NIP, nama lengkap, fotonya ini menyesuaikan. Seingat Ana itu kemarin maksimal 500 KB, ya 500 KB. Jadi harus dikompres. Kemudian tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan status pernikahan. Nah, jadi teman-teman mendaftar beasiswa unggulan ini jangan buru-buru ya, karena ini nggak yang sekali langsung submit kok. Jadi ini bisa dijadiin draft dulu, jadi bisa disimpan karena periode daftarnya ini bisa 2 minggu. Biasanya dibuka dari awal Juli sampai minggu ke 3 Juli. Nah, jadi jangan terburu-buru, hati-hati mengisinya karena yang kesalahan kecil ini takutnya benar-benar berdampak besar gitu. Di membuat usaha beasiswa ini ada checklistnya ya. Jadi ketika kita menyimpan draft itu ada komponen-komponen, dan jika sudah lengkap nanti warnanya hijau. Dan kalau masih ada yang perlu diperbaiki itu warnanya merah. Dan kita nggak akan bisa submit draft ini kalau misalnya belum lengkap, belum hijau semua. Nah, kemudian di kolom beasiswa ini ada program beasiswa itu masyarakat berprestasi, kemudian ada NIP, kode pendaftaran nanti muncul sendiri. Kemudian IPK ini Ana ambil dari website Ana, itu memang sistemnya jadi 3. Kemudian ada periode pendaftarannya, periode 2025 batch 1 dan keterangan disabilitas tidak difabel. Kemudian untuk surat keterangan aktif, di sini ada yang belum tahu cara meminta surat keterangan aktif? Ada yang belum tahu? Belum tahu. Nah, nanti kita bahas setelah ini ya. Ada KHS dan KTM. Ini udah pada punya KTM semua? Mahasiswa baru? Ya, semoga ketika pendaftaran sudah jadi ya KTM-nya. Kalau belum jadi bisa dipakai ini dulu, surat keterangan aktifnya. Kemudian ada kolom organisasi. Nah, kolom organisasi ini ada format nama, bidang, jabatan, dan tahun. Nah, di sini sebelum pendaftaran itu kalian bisa ngelis dulu organisasi apa yang pernah diikuti. Organisasi kecil-kecilan di pondok pun bisa diikutkan. Ini dari kapan waktunya pun bisa bisa terserah kalian gitu loh. Anda masukin dari SMP, Anda masukin dari pondok, Anda masukin di Unida juga Anda masukin. Nah, buat misalnya penentuan bidangnya, ini sebenarnya bidangnya ini belum ada ketentuan pastinya untuk pengisian, tapi kalian bisa mengisi kayak mungkin ini bagiannya tuh ke bidang apa sih gitu. Misal Anda multimedia, berarti bidangnya ini ke multimedia dan jabatan Anda di situ. Nah, kemudian kalau misalnya megang HMP ataupun megang kepengurusan yang bersifat asrama, itu berarti kemahasiswaan ataupun ya pernah jadi ketua royal juga, itu berarti kesiswaan juga bisa. Nah, kemudian ada pengalaman kerja. Ketika kita punya pengalaman kerja bisa dimasukkan, itu formatnya itu nama perusahaan, ada bidangnya, jabatan, tahun, dan statusnya. Dan kalau misalnya belum pernah kerja jadi nggak usah isi, nggak apa-apa, soalnya ini nggak diwajibin.
Kemudian ada prestasi. Nah, prestasi ini wajib buat di-submit. Jadi kalian harus ngumpulin semua bukti-bukti prestasi kalian, karena submit form prestasi ini tuh butuh bukti ya. Ada sertifikatnya. Kan kalau organisasi tadi gak usah ini kan kasih bukti, tapi kita ya isi sejujur-jujurnya aja. Nah, sertifikat ini harus menyertakan bukti. Untuk formatnya ada nama, ada bidangnya, kemudian peringkatnya. Tingkat itu ada tingkat kabupaten, tingkat internal kampus ada provinsi, nasional, internasional. Nah, di sini kalau ada yang bertanya apakah mempengaruhi nilai, sebenarnya mempengaruhi, tapi tetap yang dilihat itu keseluruhan berkasnya itu. Ada orang yang punya banyak prestasi sampai internasional tapi tidak lolos, dan itu sebenarnya kita tuh tidak tahu gitu loh apa penyebabnya, karena kita nggak tahu si ini ya pemeriksa berkasnya ini melihat dari sisi mana gitu. Bahkan banyak yang prestasinya itu menumpuk, internasional, nasionalnya banyak, tapi tidak diterima. Jadi jangan insecure kalau misalnya kita tidak sebanyak apa yang kita pikirkan gitu loh. Karena ya kita pun belum tahu apa sih yang bikin kita lolos itu. Prestasi itu sebenarnya nggak cuma tentang sertifikat kok. Prestasi itu tentang kontribusi kita gimana, tentang kita udah ngapain aja di sini gitu. Bahkan kayak kontribusi untuk hal-hal kecil kayak di HMP gimana, kalaupun di organisasi UKM gimana, ikut staff apa gitu, itu pun udah termasuk prestasi. Jadi yang mempengaruhi di situ sebenarnya esai, tapi kita tetap harus memaksimalkan juga prestasinya ya. Jadi jangan malas-malas juga buat lomba gitu. Kemudian ada riwayat beasiswa. Jika pernah mengikuti program beasiswa ataupun pernah menerima beasiswa dari luar, itu bisa diisi. Untuk formatnya itu ada nama beasiswa, penyelenggara, tahun, komponen, dan status. Jika mengisi apakah berpengaruh sama penilaian? Enggak, ini cuma data aja, pengen tahu aja ini pernah dapat beasiswa apa dan komponennya ini apa aja. Kalau misalnya komponennya biaya kuliah yang sebenarnya kan nggak boleh double funded, kan itu bisa dilihat tahunnya. Kalau misalnya udah selesai agak baru. Jadi nggak apa-apa kalau memang pernah menerima beasiswa diisi aja. Kemudian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini diisi sesuai ini ya, ada nomor ijazahnya. Kalau misalnya ini masuknya dari reguler kan berarti SMA doang ya? Iya, SMA doang. Kalau misalnya dari taksib bisa diisi SMP-nya. Nah, untuk formatnya itu ada jenjangnya, itu ada SMP sama SMA, sekolah atau universitasnya, karena itu ini ya, kalau S2 bisa diisi universitasnya, terus ada jurusannya. Nah, jurusan KMI kan sudah ada ini ya, sudah ada penjurusan. Nah, itu dilihat di ijazahnya, jurusannya apa, tahunnya juga, tahun memulai dan selesainya, kemudian ada NIM atau NISN, kemudian nomor ijazah, dan nomor ijazah ini jangan sampai salah. Di sini ada yang belum memegang ijazah KMI-nya? Iya, nanti kita mintakan ke BAA, tapi dapatnya soal doang ya. Nah, kemudian ada nilai IPK-nya. Nah, untuk ijazah ini sifatnya tetap rahasia ya, walaupun kita dapat ini tentu keperluannya untuk mendaftar beasiswa unggulan. Jadi dipergunakan sebaik-baiknya ijazah ini. Nah, kemudian ada sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini apa bedanya sama prestasi? Ini tetap butuh bukti juga. Nah, sertifikat kompetensi ini lebih ke pelatihan-pelatihan ataupun kayak apa ya? Mungkin pernah ikut les-les ya, kelas-kelas ini ya, kelas-kelas buat skill gitu. Nah, ini bisa diisi dengan format nama kompetensinya apa,
tahunnya tahun berapa, dan penyelenggaranya siapa, dan jangan lupa disertakan sertifikatnya. Ini pasti yang tadi ini kan punya sertifikat KMD, punya, karena itu syarat buat mudaribat. Dan pertanyaannya apakah masih disimpan? Itu. Jadi kalaupun ini ada yang hilang-hilangan, ya itu berarti diusahakan mencari dulu, karena memang kalau kita dapat sesuatu kayak sertifikat, piagam, itu harus disimpan sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu kapan kita butuh itu. Bisa diamanin bentuk soft file juga bisa. Kemudian ada berkas persyaratan. Nah, ini persyaratan yang wajib itu ada ijazah dan transkrip nilai terakhir. Jadi untuk ijazah di KMI juga kan itu transkrip itu ada nilai-nilainya ya, itu ada di ijazah. Kemudian ada KTP, kemudian sertifikat UKBI disubmit di sini. Jangan lupa minimal skornya itu skor madya. Ya, kalau misalnya belum sampai, ya diusahakan untuk mengulang kembali, karena memang minimalnya ini madya, karena itu jadi persyaratan wajib ya teman-teman. Jadi jangan sampai goblok. Kemudian ada surat pernyataan terdaftar beasiswa unggulan. Untuk suratnya itu nanti ada di webnya, itu ada template untuk surat pernyataan terdaftar. Ini isinya ya data kita, kemudian ada tanda tangan dengan materai. Nah, kemudian ada surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait. Nah, surat rekomendasi ini beda nggak sama surat keterangan aktif sama surat pernyataan pendaftar? Itu beda banget ya teman-teman. Jadi surat rekomendasi ini itu orang lain yang merekomendasikan kita. Jadi untuk mahasiswi ongoing untuk semester 3 dan 5 itu bisa minta ke dosen DPA-nya. Kalau enggak dekan gitu, biar apa ya? Jadi semakin tinggi posisi dosen tersebut, semakin bernilai surat rekomendasi tersebut. Tapi tentu ya sebenarnya lebih bagaimana dosen tersebut mengenal kita. Sebenarnya untuk mahasiswa baru, sebenarnya kalau di ketentuan ini ya ke gurunya waktu SMA, waktu KMI. Dulu anak pernah daftar waktu maba tapi gak dapet. Nah itu anak dulu ke GP3. Tapi kalau misalnya kurang memungkinkan, kita saja ke dosen sini, ke DPA-nya, karena pasti dibantu. Dosen sini insya Allah membantu untuk kita mendaftar beasiswa ini. Oh iya, dosennya juga harus yang ber-NIY, karena akan dilihat status dosennya ini jabatan di kampusnya itu jadi apa gitu. Nah nanti diisi pendapat dosennya itu tentang kita dan bagaimana beliau merekomendasikan kita untuk mendaftar beasiswa unggulan. Ini tidak usah pakai ini ya materai. Nah ini itu lebih kayak penilaian dosen kita terhadap kita. Nah karena minta ke DPA-nya juga. Dan untuk mahasiswa baru gak apa-apa minta ke DPA, karena insya Allah ini kan sudah berjalan ya, sudah hampir 1 semester, jadi insya Allah dosen pasti sudah mengenal kalian. Kemudian ada surat keterangan aktif. Nah surat keterangan aktif ini mintanya di mana? Mintanya di si akad dulu. Nah untuk surat keterangan aktif kita ke dashboard, terus ke layanan surat ya. Itu ada surat keterangan aktif. Nah, kemudian ada buat pengajuan dan diisi periode aktifnya. Ini kan udah periode 2026-2027 ganjil ya. Jadi diisi ini, kemudian keperluannya untuk mengurus beasiswa. Nah, menggunakan bahasa Indonesia. Submit, sudah selesai. Jadi tinggal ditunggu kabar dari BAA. Dan untuk waktu selesai suratnya ini sekitar estimasinya 3-5 hari. Nah kalau misalnya lebih dari itu bisa dihubungi BAA-nya. Kita sudah submit pengajuan, jadi akan segera diurus oleh BAA. Kemudian ada kartu hasil studi KHS. Ada yang belum tahu caranya? Untuk semester 1 kan belum ada KHS ya.
Jadi diisi pakai ini transkrip nilai waktu SMA. Nanti nilai di balik ijazahnya itu dipisah dan dikirim format PDF. Nah, untuk mahasiswi ongoing untuk semester 3 dan 5 kita ke KHS itu di akademik, kemudian di KHS, kemudian cari ini ya periode terakhir kita belajar. Jadi dari ganjil ke genap. Karena ini kan sekarang ganjil kan. Jadi buat semester 3 berarti semester 1 sama 2 KHS-nya, buat semester 5 berarti dari semester 1 sampai 4. Nanti disatukan. Kemudian untuk ini ada tips soal administrasi. Jadi ingat bahwa salah mengunggah dokumen itu adalah maut. Karena apapun dokumen yang diunggah mestinya dilakukan dengan teliti dan serius. Karena kurang telitinya pendaftar itu bisa menimbulkan kegagalan yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya, sebenarnya kita udah cocok nih, udah cocok di meternya ini. Ya, sebenarnya kan waktu screening dokumen ini misalnya kita sudah sesuai nih sama kriterianya, ternyata meriksa nih di bagian UKBI, loh kok gak nyampe, itu bisa menimbulkan kegagalan yang gak usah gitu sebenarnya. Kemudian apa ya, jadi kalau masalah screening ini kita nggak tahu apa yang diperiksa oleh pihak beasiswa unggulan ini. Karena bayangin aja, dari 32.000 pendaftar yang memeriksa ini sebenarnya nggak nyampe 1.000, cuma ratusan. Jadi dari 32.000 memegang dari seratusan orang ini memegang 32.000 akun, tentu tidak semuanya terperiksa. Jadi kita tuh nggak tahu yang diperiksa itu yang mana. Tapi sebenarnya lebih menjualnya ini di esai. Biasanya kalaupun misalnya sudah dapat di bagian-bagian yang sudah banyak orang yang diperiksa, itu yang pemeriksa dari beasiswa unggulan ini langsung ke esai, kemudian periksa sedikit berkas-berkasnya. Sebenarnya sudah seperti itu aja. Tapi ingat, kadang ada yang gagal gara-gara tidak teliti itu. Ya, nanti harus dimaksimalkan di UKBI dan esai ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pemberkasan. Dan pokoknya ketika mengisi ya tentu intinya jangan terburu-buru, karena kita juga punya cukup waktu lah, 2 minggu 3 minggu untuk mengisi lengkap ini berkas tersebut. Dan oke, jadi salah satu yang benar-benar Anda pelajari ketika Anda gagal beasiswa unggulan di tahun 2024 itu di format karya. Jadi karya ini memang diutamakan untuk yang sudah nge-publish buku, jurnal. Tapi sebenarnya karya itu gak cuma sebatas itu, karena ada kolom lainnya. Nah, untuk jurnal nih, ini kan formatnya ada nama karya, kemudian tahun rilisnya, penyelenggaranya siapa, kemudian kategorinya ini ada jurnal, biasanya ada jurnal, buku, kemudian ada lainnya itu, dan lingkupnya ini apa? Ada nasional, internasional, ada lokal yang tidak terakreditasi, dan bidangnya ini apa? Nah, untuk yang sudah punya, dipastikan bahwa tautannya ini atau linknya ini bisa diakses. Nah, buat karya ini, di isinya ini, kalau dulu anak nge-submitnya ini PPT tentang penjelasan dari karya itu. Nah, untuk tautannya diisi jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Jadi harus dikumpulkan dengan rapi dan jangan sampai hilang. Kemudian di sini ternyata karya itu kan ada yang versi lainnya nih. Misal Anda pernah nge-publish atau membuat karya bentuk video. Nah, gimana caranya biar kita bisa submit video ini? Apalagi itu sebenarnya cukup cukup besar lah lingkupnya. Misal sudah di upload di
YouTube Unida Gontor. Nah, untuk nama karyanya berarti bisa dikasih judul dari video tersebut, kemudian penyelenggaranya, dan karyanya ini Anda bikin portofolio. Jadi sebenarnya ini nggak cuma ke video aja, tapi lebih kayak ada foto juga bisa, kemudian kayak foto yang pernah dimenangin lomba, kalau nggak karya mungkin ada yang pernah membuat aplikasi ataupun website, jadi itu sebenarnya bisa disubmit dan itu bisa jadi nilai plus. Nah, buat karya ini Anda bikin portofolio tentang ini karya apa, kemudian kenapa Anda membuat karya tersebut, dan jelaskan proses dan posisi Anda di situ tuh jadi apa. Misal jadi videografernya, editornya, scriptwritingnya, ataupun menjadi sutradaranya, itu bisa dimasukkan. Kemudian ada pakai alat apa, durasi pengerjaannya apa, jadi itu dijelaskan. Kemudian tadi juga ini bisa dipakai di Google Drive ataupun YouTube-nya. Nah, ini dilakukan. Nah, sisanya ya itu lebih banyak karyanya yang bukan bersifat akademik karena memang belum pada rilis. Nah, jadi buat yang buat yang mikir Anda punya karya gak sih? Sebenarnya ada, tapi gimana caranya kita menunjukkan itu? Karena apa? Sebenarnya yang memeriksa beasiswa unggulan ini tuh tidak melihat dari tingkatan aja ya. Kalau misalnya nasional, internasional itu sebenarnya kan banyak event-event yang bersifat seperti itu. Ada banyak orang yang kayak gitu. Tapi gimana caranya kita yang sebenarnya tidak seperti mereka ini bisa menunjukkan nilai kita sendiri gitu. Bisa menunjukkan value kita, bisa lebih menunjukkan gimana sih personal branding kita ini gitu. Nah, udah mungkin yang kurang itu cuma karya aja. Jadi ya jangan lupa setiap submit itu disolawatin lah, biar kita nggak tahu apa yang diperiksa oleh pihak beasiswa unggulan ini. Mungkin yang diperiksa itu benar-benar kesan kita yang mungkin ternyata nyantol di hati pemeriksanya. Kalau nggak yang diperiksa itu pengalaman organisasi kita yang berarti kita banyak kontribusi di organisasi gitu. Terus ada pengalaman kerja pun mungkin bisa dilihat, tapi itu tidak wajib ya. Kemudian dari sertifikasi kayak ini orangnya rajin ikut sertifikasi gitu, berarti dia orangnya berusaha mencari skill-skill di bidang ini gitu. Kan kita nggak tahu apa yang dilihat oleh screener dari beasiswa unggulan ini. Dan jangan lupa karena rezeki yang sudah tertakar itu tidak akan tertukar. Jadi sambil bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Sepertinya cukup sampai sini. Apakah ada pertanyaan terkait pemberkasan? Ismi Rizky Santi dari PBL 5. Izin bertanya mengenai pendaftaran, kan kita daftarnya pakai emailnya harus pakai email Unida Gontor apa? Untuk email pakai email pribadi aja ya, karena email Unida ini dia tidak bisa dipakai buat mendaftar, karena juga kalau kita udah lulus dari Unida, email itu bakal nonaktif. Jadi kita pakai akun kita sendiri, akun pribadi, Gmail-nya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mata dari program Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izin bertanya, untuk karya apakah itu harus mendapatkan nominasi dan diterbitkan? Apabila karya yang mengikuti lomba, tapi karya ini belum sampai mendapatkan nominasi, terus bagaimana? Apakah boleh diupload? Nah itu boleh. Jadi karya itu kalaupun tidak menang, tapi menurut Anti itu adalah karya yang pantas untuk dipublikasikan. Nanti bisa publish sendiri di YouTube, nanti bisa publish sendiri di Drive juga nggak apa-apa, karena itu juga Anda pernah membuat karya tapi internal dari GP3 aja, kan itu tidak boleh di-upload kan. Nah itu uploadnya di Drive,
nanti juga menjelaskan kita bikin karya ini tuh atas dasar apa sih gitu. Terus apa yang pengen Anti sampaikan dari karya ini. Jadi semuanya boleh Anti masukkan karya-karya tersebut. Kalaupun tidak menang juga gak apa-apa. Dan kan ini beda kolom. Jadi ada kolom prestasi itu kan bisa dimasukin tuh. Nah tapi kalau misalnya nggak menang juga bisa dimasukin di kolom karya. Jadi bisa double juga gitu loh. Kalau misalnya menang bisa dimasukin karya sama prestasi berarti. Sudah terjawab? Terima kasih. Perkenalkan, ismi Sina Soleha dari Farmasi semester 3. Izin bertanya, Uti, apa jika sebelumnya kita sudah memiliki surat keterangan aktif atau rekomendasi dan surat surat UKBI, apakah boleh menggunakannya itu atau harus mengajukan yang baru? Oke. Untuk surat keterangan aktif, jika misalnya sudah punya, tapi dari periode dari semester sebelumnya itu lebih baik minta lagi, karena itu kan masih semester ini, berarti nanti masih semester 2, 1 gitu kan. Tapi kalau misalnya Anti baru minta nih mungkin di bulan Juni sama Mei itu gak apa-apa, karena itu kan masih berdekatan. Jadi kalau misalnya ini dilihat juga semesternya harus semester 3 pastinya, dan jarak waktunya mungkin lebih baik 2 bulan, kayak jaraknya ini 2 bulan aja dari pendaftaran, kan ini perkiraan Juli. Jadi ya kalau bisa ini format ini Mei, Juni, Juli gitu, jadi itu maksimalnya. Dan ya nggak apa-apa itu dimintain lagi aja, karena minta surat keterangan aktif itu gampang kok ya. Terus buat KBI ini sertifikatnya kalau misalnya sudah cukup skornya dan pernah daftar di tahun lalu itu bisa dipakai lagi, karena itu ada maksimal batas waktu sertifikatnya itu ada 2 tahun 3 tahun ya. Ya, itu sertifikat KBI berlaku 2 tahun, jadi bisa dipakai ulang. Ya dioper mic-nya. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Uti, kalau misalnya kita mengajar TPA dan SD, itu masuknya kemana, Uti, untuk bidangnya itu? Lalu jika kita ikut mengikuti volunteer, bisa masuk ke bidang sertifikasi atau organisasi? Baik ya, jadi untuk TPA ya, pengajar TPA itu kan dia kan mengajar nih. Pengajar TPA itu maksudnya ke pengalaman organisasi, kemudian dilihat juga hasilnya, apakah Anti menghasilkan kayak mungkin ada apa sih namanya kalau menghasilkan media pembelajaran gitu ya. Kalau misalnya Anti menghasilkan media pembelajaran itu bisa dimasukin karya. Kalau misalnya kalau misalnya cuma mengajar doang kan itu bisa dimasukin ke pengalaman organisasi. Nah kalau misalnya Anti pernah mendapatkan penghargaan kayak misal pengajar bersemangat gini-gini, itu kan masuk prestasi. Jadi sebenarnya itu bisa dimasukin ke semuanya, tergantung output Anti itu dapatnya apa gitu. Jadi utamanya sih kalau misalnya pengajar TPA-nya aja itu bisa dimasukin ke organisasi. Kalau misalnya Anti punya output kayak media pembelajaran yang bisa dijadiin kayak karya untuk semua orang, itu bisa dimasukin ke platform karya. Dan kalau misalnya Anti mendapatkan juga kayak mungkin nominasi dari organisasinya tersebut, Anti bisa masukin ke prestasi juga gitu. Kemudian tadi apa lagi? Volunteer. Iya, kalau volunteer itu bisa dimasukin ke pengalaman organisasi. Nah, tapi kan itu lihat juga ya, ada sertifikatnya kan. Biasanya volunteer itu ini mungkin ada sertifikat selain sertifikat volunteer itu sendiri, ada sertifikat kayak misal dia dapat nominasi itu bisa dimasukin ke prestasi juga. Tuh, sudah terjawab? Ini Naila Diva dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Mau izin nanya, Uti, tadi sertifikat kan dibagi menjadi 2, sertifikat prestasi dan kompetensi. Nah, kalau misalkan kita ikut suatu lomba, tapi kita nggak menang, hanya dapat sertifikat dari lomba itu, apakah termasuk sertifikat prestasi atau kompetensi? Oke. Nah, jadi sertifikat yang ketika kita ikut lomba dan tidak mendapatkan
itu bisa dimasukin ke prestasi juga kok. Nah, cuma mungkin untuk peringkatnya berarti bisa dibilang finalis ataupun semifinalis ya. Nah, kalau misalnya sertifikat kompetensi itu bedanya apa? Dia itu kayak pelatihan, jadi kayak ya udah kayak KMD nih, kursus mahir itu kan pelatihan nih, itu bisa dimasukin ke sertifikat kompetensi. Kalau nanti pernah ikut kayak kursus Excel, kursus editing, itu pun bisa dimasukin ke sertifikat kompetensi. Nah, kalau yang tadi itu masuknya ke prestasi tetap aja ya. Ya, aku izin bertanya, nama saya Siti Sarah Berunisa dari Program Ilmu Akuntansi. Kan dari tadi itu kan terkait bukti sertifikasi, tapi bagaimana kalau misalkan kita yang notabene itu KMI dan UNIDA kan biasanya kalau berupa kejuaraan itu kan tidak mendapatkan sertifikat, itu buktinya berupa dokumentasi yang lain atau dipublish atau enggak? Sebenarnya kalau ini Ana juga ada sih satu prestasi Ana yang sertifikatnya itu hilang. Jadi Ana ganti pakai foto piala. Nah, kalau misalnya acara pondok kan mungkin ini ya gak pernah dapet, ya kadang ada yang gak dapet sertifikat kan. Itu mungkin bisa diganti pakai dokumentasi ketika penyerahan ataupun ini apa suka dapat gabus gitu. Ya, Steroko itu insya Allah bisa sih. Soalnya Ana kemarin submit itu pakai foto piala karena sertifikatnya juga gak ada gitu. Jadi ya gak apa-apa, yang penting nanti kumpulin semua bukti-buktinya. Dan selama itu memperlihatkan bahwa nanti mendapatkan prestasi itu, jadi itu insya Allah valid. Nanti prestasinya insya Allah tetap dihitung. Ya. Jadi bentuk dokumentasi apapun, ya Bapak nanti cari aja. Kalaupun sertifikatnya hilang bisa diganti pakai piala, pakai ya gabus-gabusan itu. Kalaupun memang gak ada banget, bisa diganti pakai foto. Ya. Ya, berarti berupa dokumentasi itu buktinya boleh. Berupa dokumentasi berarti buktinya itu boleh. Dokumentasi foto. Oh, foto. Sebenarnya itu ya kurang tahu foto, tapi harus jelas tulisannya itu. Jadi kan itu kan tujuannya bukti ini nanti dapat gak sih gitu. Berarti kalau emang nggak dapat sertifikat, emang nggak dapat piala, itu harus menyertakan ininya apa penyerahan dokumentasinya itu. Karena kemarin anak submit juga kok yang fotonya itu piala, bukan sertifikat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin izin bertanya, kalau misalkan yang pernah pekerjaan, misalkan kita itu pernah bekerjasama sama suatu brand atau kita pernah kerjasama sama suatu institusi kayak bahasa gitu. Apakah itu bisa dimasukin, misalkan dimasukin kita tuh pernah bekerja sebagai apa dan itu tahunnya berapa, atau itu kalau pekerjaan itu cuma pekerjaan yang formal kayak di suatu perusahaan aja, atau kalau misalkan institusi kecil itu bisa dimasukin atau enggak? Oke. Jadi sebenarnya pengalaman kerja ini nggak usah yang formal banget ya. Jadi sebenarnya staff-staffan di sini itu bisa dimasukin pengalaman kerja. Staff putri, staff multimedia sebenarnya bisa, tapi ada masukin kemarin. Nah itu karena dia tuh organisasi tapi pekerjaan juga gitu. Jadi nanti masukin ke apa kayak platform LinkedIn kan itu sebenarnya pengalaman kerja kan. Jadi itu bisa dimasukin. Mau nanti pernah ikut kerja sama brand kayak apa mungkin ini ya kayak ada project-project itu bisa dimasukin. Itu bisa dimasukin. Ya yang penting ada. Enggak, ini nggak menceritakan bukti. Yang penting ini apa sejujur-jujurnya, karena itu memperlihatkan oh nanti bisa ini gitu loh. Ada statusnya juga, ini masih berjalan atau sudah selesai gitu. Ismi pakai hak tulisan di PPA 5. Izin bertanya, kalau misalnya untuk kerja itu kan mungkin dia misalnya suka bikin poster atau itu, tapi dia tuh bukan membuat, tapi kayak cuma di post di IG dia, itu bisa masuk atau enggak? Nah itu kembali lagi sebenarnya itu tergantung dari kitanya. Kalau misalnya kita merasa karya ini pantas untuk dipublikasikan, untuk apa ya kayak kita tuh punya sesuatu kayak rasa di karya ini, itu nggak apa-apa dimasukin. Nanti jelasin kayak tadi ada bikin portofolio, itu jelasin kenapa nanti bikin karya ini, alasannya apa dan posisi Anda itu jadi apa.
Jadi itu menjelaskan kenapa nanti membuat karya tersebut gitu. Karena emang kan hobi orang beda-beda kan ya. Ada juga yang versinya ini bukan bersifat akademik, tapi ya karya ini bisa berpengaruh gitu loh di kontribusi dia untuk negara. Jadi masukin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Vidya Hasana dari TI semester 1. Uti apa nih bertanya? Apabila kita pernah mengikuti seminar dan kan seperti yang kita tahu kalau misalnya di Workshop itu sering mengundang tamu-tamu yang sudah terkenal, apalagi Instagramnya udah centang biru. Itu sertifikat seminarnya bisa dimasukin atau enggak? Iya, kan seminar itu ada banyak macamnya ya. Ada yang bentuknya workshop, yang apa? Dia itu melatih ada kayak pelatihan-pelatihan gitu, itu masuk kompetensi. Tapi kalau misalnya itu seminarnya kayak cuma seminar, bukan cuma sih. Iya, kayak peserta doang, dan itu juga seminarnya lebih kayak kajian pembahasan. Itu kan bukan bukan sesuatu yang ada pelatihannya, itu tidak bisa dimasukkan. Tapi kalau seminarnya sebutannya ini ada pelatihannya, berarti itu bisa dimasukin ke kompetensi, karena di situ kalian belajar untuk melakukan bidang itu gitu. Permisi, izin bertanya, kalau misalkan kita bikin karya gitu, karyanya tapi karya lukis gitu, itu buat lomba, terus menang tapi nggak dapat sertifikat, apa kita bisa masukin? Terus kalau misalkan emang bisa, itu masukinnya ke karya atau ke prestasi sekian? Nah, ini kalau ada karya yang misalnya ini yang menang juga dapat nominasi, itu bisa dimasukin ke 2 kolom di prestasi sama karya. Jadi yang prestasi kan itu ada bukti sertifikatnya, berarti yang disertakan ini bukti sertifikat. Nah, kalau kolom karya berarti yang disertakan itu ini kayak tadi itu ada portofolionya, kayak alasan membuat karya tersebut, kemudian ada link untuk nge-akses karya tersebut. Jadi kalau misalnya di-upload di IG, kalau enggak dimasukin ke Drive juga nggak apa-apa sih. Ini emang kita harus isi sejujur-jujurnya karena akan terlihat juga di esai. Jadi sebenarnya ini jadi patokan juga sih ke esai kita. Kalau misalnya esainya isinya ini, tapi kok kayak yang diisi pemberkasannya di sini kayak gak nyambung, itu kan berpengaruh juga sebenarnya. Jadi kalaupun kita nge-submit banyak bidangnya di sini, sebenarnya emang yang diutamain yang relevan sama misal program studi. Kalau enggak, yang diutamain yang relevan sama ya udah visi misi anti. Tapi yang di berkas ini tuh yang penting dimasukin aja dulu semua. Tapi tentu itu jadi patokan, ini di esai anti dimasukin nggak sih gitu. Kayak kalau misalnya prestasinya lintas prodi, ya udah deh kasih contohnya Ana manajemen tapi Ana ikutnya multimedia. Apa yang bisa Ana sambungkan dari Ana manajemen, kemudian Ana ikut staf multimedia, terus juga posisinya misal di HMP Ana jadi ketua, itu gimana cara nyambunginnya. Jadi esai itu gimana caranya kita nyambungin sama program kita juga ke depannya. Nanti mau kontribusi apa ke negara, nanti mau kontribusi apa ke Indonesia kalau misalnya dikasih program beasiswa ini. Jadi semua langkah yang nanti lewati selama ini dari anti jenjang sekolah dasar, SMP, KMI, sekarang gitu, itu tuh dijelasin. Nanti tuh kayak belajar itu punya tujuan buat apa dan ngapain, buat melaksanakan program yang pengen nanti laksanakan di masa depan nanti, untuk pastinya untuk Indonesia. Biasanya nanti diutamakan untuk biasanya juga ada kalimat, harus ada Indonesia Emas 2045, kemudian kayak diutamakan generasi emas, kemudian Indonesia Emas 2045, karena pasti screener beasiswa unggulan ini mengutamakan orang yang benar-benar punya visi misi untuk membangun Indonesia. Karena kan ini beasiswa dari negara, tentu kita diharapkan yang mendapatkan beasiswa ini itu dapat memberikan kontribusinya untuk memajukan negara juga, gitu. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Makanya untuk pemberkasan ini memang harus
teliti ya teman-teman. Jadi sebaiknya itu juga yang tadi itu dicatat, dan kalau misalnya masih ada yang kurang paham bisa saling mengingatkan juga, karena kan pasti ini ada yang sudah mendengarkan. Jadi diharapkan bisa membantu temannya juga ya yang belum paham ini itu, dan bisa dibantu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang belum dipahami juga, nanti bisa ditanya ke kami ketika sudah dibagi mentornya masing-masing. Baik, mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu UKBI. Oke, sudah ada ya pencerahan di pemberkasan ini. Kayaknya sudah mulai capek. Kita break dulu ya. Oke, kita kasih break sekitar 10 menit. Jam 10 kita mulai lagi. Oke, pokoknya stay tune terus. Habis ini UKBI, dipersiapkan laptopnya karena kita bakal praktek langsung. Setelah ini kita bakal bedah soal gimana simulasi untuk mengisi ujian UKBI, karena sayang duit 100.000 kalau terbang ya. Jadi kita siapkan bareng-bareng. Oke, yang bawa minum silahkan minum, yang bawa makanan silahkan dimakan.